Ke kripto lagi guys. Sekarang ada ARB atau Arbitrum. Itu kode ininya ARB ya. Jumlah tokennya ada 10 miliar. Nah, di sini Arbitrum is one of the large layer 2 blockchain operating atop of Ethereum. Ya dia blockchain baru lah guys, intinya seperti itu. Blockchain untuk apa ya, sama lah sama seperti blockchain lain gitu, Bitcoin, Ethereum, BSC, Solana dan lain-lain, cuman dia ada di atas blockchainnya Ethereum. Kita ngelihat situs webnya. Kalau harga sekarang di 1,3 dolar guys. Ini belum lama sih tuh, masih berpotensi naik. Kemarin sempat ke 10 dolar loh. Pasti nanti dia akan mengejar ke 10 dolar. 10 dolar biasa, wajar lah, biasa kan memang seperti itu ya. Kalau baru launching, dia turun lagi. Kemudian dia akan seperti ini dan dia mulai akan ngembang lagi mengejar ke 10 dolar ya. Berapa lama? Ya biasanya lama, ada yang sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun juga ada guys. Yang bertahun-tahun belum kembali sampai ke ATH awal juga ada gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan tanya soal waktu lah, namanya investasi itu jangan tanya soal waktu gitu. Waktu itu adalah nggak ada yang pasti, namanya perdagangan. Seperti biasa ya, kalau saya mereview kan saya beli ya. Saya beli ARB itu 40. Kemarin itu belinya di 41 USDT ya. 41 ya, naik 2% ya, dapat 1 dolar lah seperti itu ya. Ya ada kenaikan segitu guys. Belinya juga kemarin gitu ya. Karena kebetulan ada temen yang katakan udah coba masuk gitu, lihat. Ya saya lihat, kemudian saya coba open dulu sebelum saya membuka yang lain-lain. Oke, kita akan melihat profilnya seperti apa guys. Kita lihat profilnya dulu. Mungkin ada di, kalau blockchain explorernya dulu ya. Kita coba lihat seperti apa di sana. Ini blockchainnya dia ya, RB scan-nya. Seperti ini. Ini jumlah tokennya baru sedikit memang sih. Baru 23 yang numpang di sana. Sedikit ya masih ya. Dan nggak ada token yang terkenal ya, memang lah namanya blockchain baru. Wajar-wajar saja seperti itu. Oke, untuk RB scan-nya dengan kontrak yang ini. Kemudian kita ke arbitrum.io. Apa yang bisa kita lihat di sana? Nih ya, serangkaian solusi pensekalan Arbitrum memberikan kecepatan lebih cepat dengan biaya yang jauh lebih rendah dengan tingkat keamanan yang sama dengan Ethereum. Ya memang kan kalau Ethereum tuh terkenal yang aman lah gitu ya, tetapi fee-nya itu bilang luar biasa tinggi guys. Kadang-kadang ya gimana ya, kita mau nggak mau ngebeli koin, tapi begitu mau pindahkan ke wallet, ya Allah harganya guys luar biasa. Ya bukan apa, kalau kita duitnya gede mungkin nggak kerasa, tapi kan kadang-kadang orang belajar itu, kita kayak saya itu sebenarnya pengen banyak orang mengenal kripto saja. Mengenal kripto artinya ini loh, kripto bisa dibeli 100.000, 200.000. Saya nggak mau justru kalau mereka itu kemudian ngelihat di FOMO, kemudian dia jual motor, dia jual ini jual itu untuk sekedar nyemplungin. Nanti itu bukan pengajaran itu guys. Jadi itu hanya menjual mimpi gitu. Saya harap ini jangan sekedar mimpi yang dijual. Artinya investasi itu mengenal bagaimana cara membeli, bagaimana cara menjual, bagaimana cara membaca ini itu gitu ya. Makanya kalau ngeliat video saya kan nggak ada yang pendek, panjang-panjang. Setidak-tidaknya apa sih, kalau ada orang yang berminat itu ya ini pemahaman saya gitu. Nanti tinggal ditambahin lagi ke orang lain, tambahin lagi terus gitu ya. Jadi seperti itu, jangan cuma sekedar kalau saya lebih pengennya mereka itu membeli untuk mencoba lah, 100.000, 500.000. Saya kalau yang kalian yang duitnya udah besar, sudah saya yakin nggak perlu baca yang gini-ginian lah, menurut saya kan gitu ya. Nah ini dari total yang terkunci ada 6 billion. 6 billion itu berarti
miliar ya, ada 6 miliar dolar yang terkunci ya, gede juga guys. Kemudian pangsa pasarnya 67%, penggunanya 3,9 juta holder. Banyak sekali guys, padahal baru loh ya, gede gitu ya. Kemudian ETH gas itu 700 juta. Saya nggak begitu, harusnya tadi dipelajari dulu, tapi nggak apa-apa deh, sudah kadung ya. Perjalanan bisnis 7 kali lebih banyak daripada Ethereum, biar rendah mengorbankan keamanan apapun. Oke, sama seperti blockchain lain juga sama, menjanjikan hal yang sama. Kemudian walletnya, DeFi, Web3 sosial, game, rumah bagi poin komunitas, sama ya, banyak. Semua blockchain kan seperti ini juga sama guys, nggak ada apa sih yang membedakan. Ya nggak ada. Mungkin salah satu yang paling membedakan, kalau Bitcoin kan udah jelas dia nggak support sana sini lah, kebanyakan dia ya Bitcoin gitu, harganya sudah tinggi sekali. Kemudian gas fee-nya juga tinggi gitu, kecepatannya rendah, kemudian dan lain-lain, tapi dia sangat terkenal. Nah, lahirlah Ethereum yang jauh lebih cepat, 2 kali Bitcoin kan gitu, harganya jauh lebih murah, tapi gas fee-nya makin lama makin tinggi. Kemudian lahirnya Binance Smart Chain yang mendobrak semuanya, sudah kecepatannya lebih tinggi, sudah jauh lebih murah, kemudian banyak lah gitu ya. Tapi ternyata koin-koin meme yang lain-lain tuh nggak masuk. Nah, lahirlah ada Solana, ada Matic, ada dan lain-lain lah seperti itu. Nah, ini pendiri Ethereum adalah Ed Felten. Itu memulai penelitian ekstensif dalam teknologi roll up pada 2014 setelah bertugas di Gedung Putih sebagai CTO Presiden Obama. Dia kembali ke University Princeton untuk melanjutkan penelitiannya dengan Stephen Goldfeder dan Harry Colander, 2 mahasiswa PhD saat itu. Roll up ini apa guys ya? Mungkin kita harus pelajari guys. Maksudnya saya nggak baca dulu tadi, memang langsung aja sih. Tapi nggak apa-apa ya, kita otodidak gini ya, ngeliat sambil ngeliat gitu ya. Di sini ada blockchain stuff, apa yang menarik? Kalau menurut saya soalnya sama aja guys, sama yang lain-lain, nggak ada beda-beda juga gitu sih. Nggak ada, saya udah coba lihat burningnya juga nggak ada. Soalnya 10 miliar banyak loh guys, Bitcoin cuma 21 juta, ETH cuman sekarang berapa ya, 100 jutaan lebih. Kalau total maksimum sih kalau nggak salah 210 atau 250 juta Ethereum tuh. Dan maksimal ya, walaupun di itu nggak ada maksimal sih, paling yang supply yang beredar aja gitu. Pengembang riset Arbitrum, jembatan Arbitrum, karir dan lain-lain. Nggak ada yang ya umum lah. Kalau kalian mau pelajari sih sebenarnya, kita lihat Twitternya dulu guys. Memang besar sih ya, 600.000 pengikut, lumayan besar. Seperti biasa kita akan follow untuk melihat update-nya dia. Kan kita harus ngeliat update-nya dia ya. Sebenarnya kalau di sini karena situs resmi, dia itu tidak mencoba FOMOin gitu, berbeda dengan misalkan army. Biasanya kan kita kalau senang itu ngeliat army itu semangat, karena mereka ini penyemangatnya guys. Pada saat kita sudah ngedown, sudah kok gak naik ya, army ini yang membuat kita kadang-kadang tahan dulu deh, seperti itu. Jadi mereka para influencer, para army, para yang ada di YouTube, di Instagram, di Twitter dan lain-lain, itu memang mereka itu yang memupuknya guys. Tanpa mereka percuma guys, pasti hilang. Jadi aset yang kita beli itu sayang aja, begitu kita beli set, udah gitu diem, nggak ada orang yang beli lah, maksudnya nggak rame gitu ya. Karena kan ini jual beli, jadi harus ramai yang beli, ramai yang transaksi gitu ya. Kalau sedikit ya, kalau udah terkenal kayak Bitcoin kan nggak perlu diiklanin, udah terkenal.
ETH udah terkenal, kalau yang kecil-kecil kan belum. Ini apa ya, di sini nggak ada yang Arbitrum, Viper. 14 jam lalu chat Bitcoin DeFi ya, derivatif EPM. Oke guys, ya nggak ada yang ini, tapi menurut saya itu sama aja. Potensinya apa dan bagaimana, apakah ke depan bagus atau tidak? Ya intinya sih karena koin baru, biasanya peluangnya lebih oke lah gitu ya. Peluang namanya koin baru kan kita cuman apa namanya karena biasanya kan kalau kita ngeliat rekod lah, kita lihat ke masa lalu, siapapun mereka gitu ya, yang beli di awal-awal itu pasti untungnya gede. Itu aja sih, pasti untungnya gede. Dia 5 tahun 10 tahun, coba tanya, nggak usah tanya juga sih, kalau kalian beli di 2012 Bitcoin, beli misalkan gitu, dibiarkan sampai hari ini udah berapa duit? ETH, Dogecoin, kalkulasikan aja lah, beli satu koin dulu berapa harganya, dibeli, dibiarin, kan lupa tuh, tidak ngikutin lah, tidak dijual, tidak buat trading, biarkan aja. Dan mereka yang punya duit itu mereka gitu, bukan kita yang sekarang. Yang kita sekarang ya sedikit lah gitu ya, karena sudah tinggi gitu. Nah biasanya token atau koin yang baru ini harapannya ada, tetapi jangan salah, bisa juga dia tidak berkembang guys. Sama seperti tadi, kalau dia launching dan tidak terkenal, kemudian dia bisa ngendap lagi dan pada akhirnya dia tidak bergerak kemana-mana. Tapi harapannya adalah di akun Twitter sendiri ada 600.000. Kalau itu emang real manusia bukan bot, artinya mereka inilah harapannya, misalkan 10% atau 20% mereka itu nanti akan FOMOin ke semua orang, nyebarin, retweet dan lain-lain, itu akan tersebar ke seluruh dunia dan paling tidak dia akan bergerak pelan-pelan. Kalau suruh lonjak seperti ini ya jangan tanya lah, itu whale namanya. Itu 1-2 orang, 1% manusia terkaya dunia yang mungkin bisa menggerakkan pasar. Tapi dari 10 miliar token ini, apakah termasuk besar? Ya besar guys. Bitcoin aja jual 21 juta tadi kan. Kemudian ETH cuman berapa, BNB berapa. Kalau dibanding koin meme yang triliunan, ya ini kecil lah. Coba kalian kembangkan lagi ya, riset lagi apa dan bagaimana, apakah kalau fundamentalnya seperti apa ya, baru mau fundamental apa, nggak ada fundamental, semuanya memang betul-betul kita ini membeli seperti ini spekulasi semata gitu ya, spekulasi. Kalau kalian mau fix duitnya jelas, Bitcoin, ETH, clear, sudah dua itu. Kalau spekulasi ini kan duit-duitnya kecil, duit yang kecil-kecil, yang duit dingin, duit yang kita boleh ya siap hilang lah, seperti itu. Mungkin siap hilang hari ini untuk jangka waktu 5 tahun ke atas, ataupun paling tidak kita bisa melihat fundamentalnya nanti di 2024-2025. Biasanya siklus 4 tahun dia akan melonjak seberapa lonjakannya. Ini lonjakan ke sini ATH-nya adalah $10. Jika nanti pada saat halving bull run-nya Bitcoin sebelum runtuh kembali bisa melampaui ini, misalkan di $12 atau $15, turun lagi, tidak turunnya itu nanti di 2026-2027 tidak membawah di sini, tidak turun lagi lebih rendah dari ini, maka potensinya akan bagus ke depan. Tapi itu kan sudah telat kita guys, gitu ya. Memang ada resiko, ini kita beli di sini naik set, kalau kita nggak jual nih sebenarnya di sini, nanti pasti anjlok lagi guys, segini. Cuman segininya jangan sampai melewati garis hari ini, itu potensinya bagus. Tetapi kalau sudah melewat 14, itu sudah sulit lah untuk kita berharap lah seperti itu. Walaupun sebenarnya nih downnya di sini 0,08 ya, 0,08. Tapi ini kan istilahnya apa ya? Ini uang yang dilempar lah pada saat ICO gitu. Kita tidak bisa ikut ke dalamnya juga sih, gitu ya. Nggak bisa ikut ke dalamnya, nggak mungkin bisa gitu. Makanya yang ada yang anggap aja downnya ya di sini, bawahnya sini. Jadi potensinya akan selalu ada
fundamental kita hanya akan bisa lihat di 5 tahun pertama. Kalau sekarang ngomongin fundamental, ya nggak ada. Semuanya jual mimpi, guys. Dia jual mimpi, nggak ada. Ini semuanya jual mimpi, guys. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya beli ini akan untung. Nggak. Itu salah. Itu bukan investasi, guys. Itu ponzi lah itu. Kalau ada orang menjanjikan sini investasi ke gua untung 10% per bulan fix, itu bohong. Itu pasti akan bangkrut, cepat atau lambat pasti bangkrut, karena itu duit sendiri yang diputar-putar. Saya yakin, saya jamin itu. Bank aja nggak berani loh, guys. Bank aja 6% BCA itu 6% nih deposito, duit kita ditahan di sana 6% setahun, bagi 2%, belum pajak ini dan lain-lain. Cuman berapa coba? Itu bank segede gaban, duitnya banyak, yang sudah jaminan. Dia nggak berani loh masih kayak gitu. Apalagi yang cuman investasi kecil-kecilan yang duitnya 100 juta, 500 juta, aset totalnya, market capnya itu anggap aja 2 miliar, 3 miliar. Nggak mungkin, nggak ada sejarahnya gitu ya. Percaya deh, pasti bangkrut, pelan, cepat atau lambat. Oke, sama dalam dunia kripto juga begitu. Kalau beruntung nanti bablas dan turun, tidak akan pernah mencapai ke sini lagi. Kalau nggak beruntung nanti bablas nggak bisa naik. Tapi kalau naik, kalaupun nggak dijual, turun dia akan bisa habis, dan ataupun nggak kemana-mana bisa juga. Itu banyak ya. Ada 22.000 koin kripto hari ini yang ada di coin market cap. Belum yang lain-lain yang nggak jelas gitu ya, yang tidak terdaftar. Jadi seperti itu, kalian seharusnya belajar lah gitu. Saya juga inginnya ini kan untuk kalian belajar, bukan ayo beli supaya nggak belajar ya gitu. Supaya kalian belajar minimum nih, tahu koin itu apa, kripto itu apa, tahu minimum itu saja deh. Oh, ini ada loh Bitcoin namanya, kayak buat investasi selain emas dan tanah, rumah dan lain-lain. Itu doang sih, hanya tahu itu sudah. Selebihnya nanti kalian belajar kalau pengen mendalami silahkan belajar banyak hal di YouTube. Hari ini sudah tidak akan kurang ilmu lah. Beruntunglah kalian karena hari ini sudah murah sekali untuk belajar. Justru sekarang PR kalian bukan PR-nya adalah memilih mana yang baik. Itu doang sih sebetulnya. Pokoknya kalau ada yang menjual sesuatu dengan keuntungan fix, investasi keuntungan fix, percayalah cepat atau lambat. Kalau saran saya, tarik saja. Nggak setahun, 2 tahun, 3 tahun duit kalian akan hilang. Yakinlah, percaya ya. Kasusnya sudah banyak sekali. Oke geng, itu saja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.